Oke guys, ketemu kembali di channel kami Nurse Cafe, channel yang selalu menampilkan berita-berita baik dari berita nakes, kemudian berita-berita up to date dan sebagainya yang hubungannya dengan keperawatan terutama dan khususnya nakes. Hingar-bingar terkait dengan keberhasilan mengundangkan RUU Omnibus Law Kesehatan menjadi undang-undang, satu kebanggaan bagi yang pro, tetapi sesuatu yang kekecewaan bagi yang kontra. Itu hal yang biasa menurut saya, tetapi tidak perlu dihiraukan. Saatnya kita mengawal turunannya, karena banyak turunannya yang harus kita kawal dan banyak sekali hal-hal yang berkepentingan dalam kaitannya dengan undang-undang tersebut. Fenomena itu terjadi ketika ada satu kelompok yang memang merasa kecewa, ada satu kelompok juga yang merasa senang dengan undang-undang tersebut. Nah, fenomena inilah yang menurut saya sangat menarik. Sampai hari ini saya membaca di grup WA, ya, banyak sekali berita-berita yang menurut saya perlu kita luruskan dan perlu kita telusuri sejauh mana keakuratan berita itu. Yang saya sangat menarik bahwa undang-undang itu tidak serta-merta dilaksanakan begitu saja, karena undang-undang itu ada turunannya. Nah, turunan inilah yang menurut saya banyak kepentingan. Ini momen ini yang saya akan komentari dan menurut saya ini penting. Kenapa? Karena disitulah beberapa elemen-elemen masyarakat nakes yang berkepentingan dalam turunannya mencoba masuk dalam lingkaran lagi. Ya, ada yang sekelompok orang yang selama ini terus memperjuangkan supaya RUU tidak jadikan undang-undang, ya, terus mencari celah, mencari bagaimana caranya kelompok ini masuk atau penetrasi, mengambil bagian dalam turunannya. Satu sisi kelompok yang pro yang selama ini memperjuangkan supaya diundang-undangkannya RUU tersebut juga sama. Ingin ambil bagian yang selama ini memperjuangkan bahwa ini perlu loh undang-undang. Ini loh perlu bahwa undang-undang ada suatu perubahan yang sangat signifikan. Di satu sisi juga yang pro dan yang kontra punya kepentingan masing-masing. Dan saya melihat di grup ini sungguh luar biasa fenomena. Memang alam ini demokrasi. Negara ini memberikan ruang gerak untuk bagi orang-orang atau kelompok yang mempunyai satu komitmen, satu opini terkait dengan kepentingan. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa perbedaan adalah suatu kekayaan. Kalau perbedaan selalu ditumpuk, selalu dipupuk dengan satu perbedaan hal yang negatif, tentu itu akan menjadikan satu perburukan dalam demokrasi. Khususnya Undang-Undang 17 2023 ini dengan banyak sekali syarat kepentingan. Ya, kalau kita menengok ke belakang, ya, demo berjilid-jilid. Demo sampai titik darah penghabisan. Menghujat, menghina dan sebagainya. Sudah kehilangan akal sehat. Sementara hari ini, ya, mereka juga ingin mengambil bagian. Menurut saya kontradiktif. Ini yang perlu kita waspadai. Ya. Jadi beberapa momen, ya, birokrasi pemerintah yang memang di situ ada Kementerian Kesehatan yang punya kepentingan, ya, sudah mencoba melakukan pendekatan, sudah mencoba melakukan undangan dalam bentuk kelompok-kelompok untuk mensosiasikan. Saya kira juga perlu dievaluasi.
Jangan sampai ada dua kelompok atau satu kelompok yang merasa kecewa. Ini kan akan kembali lagi ke zaman dulu. Akan kembali ke awal. Sehingga perjuangan inilah yang menurut saya akan sia-sia. Nah, momen inilah mestinya kita harus waspada. Jangan sampai nanti didomplengi oleh kepentingan-kepentingan yang menurut saya sangat fatal. Sehingga undang-undang yang memang tujuannya adalah bagus, undang-undang adalah tujuannya memang mulia, yang memang secara narasi, secara misi visinya bagus, tetap saja masih didompleng oleh kepentingan-kepentingan yang menurut saya ingin membelokkan status quo. Sama saja, ya. Selama ini banyak pro kontra. Tapi mungkin selama ini juga banyak yang pro. Saya kira pemerintah juga melakukan satu perubahan undang-undang ini bukan tujuannya yang serta-merta untuk merugikan masyarakat nakes. Tentu untuk menguntungkan. Ya. Jadi dalam hal ini mari kita sama-sama untuk mengedepankan alam demokrasi, sama-sama mengedepankan pemikiran-pemikiran yang persuasif, ya. Sehingga apa yang kita cita-citakan bisa kita manfaatkan buat anak cucu kita. Ya, sekali lagi, bagi teman-teman, saya kira ini menjadi penting untuk catatan sejarah. Bagaimana pelayanan kesehatan ya di negara ini memerlukan satu birokrasi, memerlukan satu perubahan ya yang sangat luar biasa. Sehingga aturan-aturan itu mempunyai dampak yang positif bagi teman-teman, terutama nakes. Baik dari sisi perlindungannya, baik dari sisi remunerasinya, baik sisi dan lain sebagainya. Saya kira akan lebih mudah diakses oleh orang-orang yang memerlukan, terutama nakes. Ini menurut saya poin yang sangat penting. Ya. Sehingga kita punya waktu dalam 1 tahun ini, peraturan-peraturan turunannya supaya bisa kita cepat selesai, sehingga bisa kita terlaksana. Ya. Yang saya khawatirkan, ini kembali lagi ke zaman awal, kembali ke titik nol lagi, bahwa pro kontra akan menjadi rugi bagi kita semua, dan tentu ini akan kembali kepada perdebatan yang menurut saya tidak akan ada habisnya. Ya. Oke guys, teman-teman, terima kasih atas semua kritikan, saran, dan masukannya. Nescafe tetap ingin memberikan satu berita-berita yang sangat menarik supaya kita tetap memperjuangkan apa yang disebut dengan martabat bagi kesehatan terutama Indonesia. Oke teman-teman, semoga tetap terlaksana apa yang kita maukan. Semangat dan jangan lupa like, comment, subscribe.